Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Oke, ketua kelas, sebelum belajar pimpin doa dulu. Theo, benar Theo? Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Oke, Ibu absen dulu. Siapa yang bisa masuk hari ini? Masuk semua. Berarti masuk semua. Oke, lanjut untuk materi kita hari ini itu bahasa Indonesia, tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan. Oke, untuk tema kita hari ini itu mengenai surat resmi dan tidak resmi. Oke, sekarang kita tanya, ada yang tahu apa itu surat resmi? Ya, tidak. Tidak. Surat tidak resmi? Tidak. Oke, kalau tidak tahu semua, sekarang Ibu jelaskan terlebih dahulu. Oke, jadi surat resmi atau surat undangan resmi itu adalah surat yang dikirim perseorangan dari lembaga ke lembaga lain untuk kepentingan dinas atau kepentingan lembaga. Itu contohnya seperti misal surat dari Dinas Pendidikan di Palu dikirim ke sekolah masing-masing. Untuk apa? Itu untuk dalam acara rapat, misalkan rapat dalam acara untuk hari kemerdekaan. Nah, itu berarti termasuk surat resmi. Kalau surat tidak resmi itu surat yang dikirim secara pribadi untuk kepentingan pribadi, berarti untuk kepentingan bersama.
misal Temi mengirim surat ke Rini. Surat apa itu? Surat acara ulang tahun. Nah, berarti itu termasuk surat tidak resmi. Nah, ada juga contohnya itu surat tidak resmi undangan pernikahan. Itu juga termasuk surat undangan tidak resmi. Lanjut, ciri-ciri undangan resmi dan tidak resmi. Ada yang tahu? Ya, tidak. Oke. Jadi ciri-ciri undangan resmi dan tidak resmi itu yang pertama dilihat dari bahasa. Kalau undangan resmi itu bahasanya formal, baku. Kalau yang tidak resmi itu bahasanya santai, berarti mudah dipahami. Oke. Terus ciri yang kedua itu dari kop surat. Kalau undangan resmi itu berarti memiliki kop surat. Tahu kop surat itu apa? Ya, kop surat itu memiliki kepala surat. Contoh. Nah, ini termasuk kop surat, berarti kepala surat. Kalau yang tidak resmi itu berarti tidak memiliki kop surat. Nah, contoh. Ada tidak? Tidak. Lanjut, nomor surat dan perihal. Nah, di dalam undangan yang resmi itu memiliki nomor dan perihal. Coba perhatikan. Nah, nomor dan perihal. Oke? Ada? Oke. Kalau di surat resmi tadi memiliki nomor dan perihal. Kalau undangan yang tidak resmi itu tidak memiliki nomor dan perihal, berarti dia biasa suratnya. Paham? Paham. Lanjut, stempel. Ada yang tahu stempel itu apa? Nah, stempel itu cap. Tahu cap? Tahu. Cap. Kalau undangan resmi itu ada stempel. Pernah tidak melihat undangan yang ada stempel? Ada cap? Tidak? Oke. Nah, coba yang di bawah itu ada cap. Ya. Nah, stempel. Yang di belakang kelihatan? Oke, good. Nah, kalau undangan yang tidak resmi itu tidak memiliki stempel. Nah, cuman ada kalau di undangan pernikahan itu ada turut mengundang. Oke? Paham? Lanjut, salam. Nah, kalau di undangan surat resmi itu ada salam. Kalau di undangan tidak resmi itu tidak ada, berarti santai undangannya. Lanjut, tujuan. Nah, tujuan. Untuk undangan yang resmi itu tujuannya ke dinas. Berarti sifatnya itu apa? Sifatnya formal. Berarti resmi kan kalau formal. Nah, kalau yang tidak resmi itu berarti pribadi. Santai undangannya. Lanjut ke tentang jenis undangan. Nah, jenis undangan tadi ada dua, undangan surat resmi dan tidak resmi. Oke. Nah, kalau surat resmi itu digunakan untuk acara formal seperti rapat tadi kan sudah dijelaskan kan? Oke. Begitu juga sebaliknya. Paham? Jenis undangan tadi? Oke. Lanjut, materi selanjutnya itu tentang struktur undangan resmi dan tidak resmi. Oke. Kalau struktur undangan resmi, yang pertama tadi itu memiliki kop surat. Oke, kop surat tadi masih ingat mana? Oke, berarti kepala surat. Nah, sedangkan yang tidak resmi itu tidak ada. Oke, lanjut. Untuk strukturnya kop surat, terus tadi nomor surat. Lanjut, tanggal surat, perihal, penutup, ada isi, salam, dan tanda tangan stempel.
Begitu juga sebaliknya, yang tidak resmi itu tidak ada. Oke. Nah, sekarang ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang Ibu buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Saya, Bu. Apa beda surat resmi dan tidak resmi? Oke. Sebentar. Oke, sekarang Femi perhatikan. Jadi pertanyaan tadi, apa beda dari surat resmi dan tidak resmi? Jadi bedanya itu kalau surat resmi tadi surat yang dikirim oleh perseorangan lembaga ke lembaga lain. Nah, kalau beda yang surat undangan yang tidak resmi itu surat yang dikirim perseorangan secara pribadi. Paham ya, Mi? Paham. Oke, lanjut. Yang tanya kanan. Saya, Bu. Silakan. Sebutkan contoh undangan resmi dan tidak resmi. Contoh undangan resmi dan tidak resmi. Ada yang berani menjawab? Oke. Nah, jadi contoh undangan yang resmi dan tidak resmi itu surat undangan resmi contohnya kurang. Oke, perhatikan untuk contoh undangan resmi dan tidak resmi. Kalau undangan yang tidak yang resmi itu contohnya surat dalam acara rapat kerja, surat rapat wali murid. Nah, termasuk juga untuk rapat wali murid kelas 6, acara perpisahan itu termasuk surat resmi. Kenapa? Karena dikeluarkan dari sekolah. Oke, lanjut. Paham? Paham. Kalau surat undangan tidak resmi itu yang pertama contohnya undangan pernikahan. Nah, kalau di undangan pernikahan itu tidak ada kop surat. Terus bahasanya itu santai, tidak formal. Oke, contohnya tadi undangan pernikahan. Terus undangan ulang tahun. Undangan suku. Oke, video paham ya? Paham. Lanjut, ada lagi bertanya? Saya, Bu. Coba jelaskan kembali ciri-ciri undangan resmi dan tidak resmi. Oke, coba jelaskan kembali Ciri-ciri undangan resmi dan tidak resmi. ciri-ciri. Oke, perhatikan. Jadi ciri-ciri undangan yang resmi dan tidak resmi itu dimulai dari bahasanya. Kalau undangan yang resmi itu bahasanya baku, berarti formal. Kalau yang tidak resmi itu bahasanya santai, mudah dipahami. Oke. Nah, terus kalau undangan yang resmi itu memiliki kop surat. Kop surat tadi juga disebut dengan kepala surat. Nah, kalau untuk undangan yang tidak resmi itu tidak memiliki surat. Terus di dalam surat undangan resmi itu ada nomor surat dan lampiran perihal. Nah, sedangkan di tidak resmi itu tidak ada. Paham? Paham. Lanjut.
dari segi stempel. Stempel tadi apa? Cap. Oke, cap. Nah, kalau untuk undangan yang resmi tadi itu pasti di cap. Oke. Cap itu supaya dia itu di apa tuh? Resmi. Berarti dia itu dikeluarkan dari lembaga tertentu. Nah, kalau yang tidak resmi tadi tidak ada cap, cuman ada nama keluarga besar misalnya. Oke, paham? Paham. Lanjut, salam. Nah, kalau undangan resmi itu santai. Undangan resmi itu formal. Nah, contoh seperti yang rapat murid-murid kemarin. Nah, itu formal kan penyampaiannya. Nah, coba kalau di acara ulang tahun, pasti penyampaiannya itu santai kan? Santai tidak? Pernah ikut acara ulang tahun? Acara pernikahan? Santai ya? Tidak kan tegang? Tidak. Terus salam. Ya, sudah jelaskan tadi. Lanjut, tujuan. Nah, tujuannya tadi kalau undangan resmi itu tujuannya tadi formal. Berarti itu dinas, jadi dinas. Nah, contoh, ibu di depan menyampaikan materi ke kalian itu formal tidak? Formal. Oke. Lanjut, yang tidak resmi itu pribadi atau informal. Informal itu kebalikan dari formal. Oke. Sudah paham semuanya? Kalau tidak paham silakan bertanya. Tidak. Coba sebelum kita kasih tugas, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Sekarang ibu kasih tugas. Ada satu. Buatlah masing-masing contoh Oke. Sekarang coba kerjakan tugas 1 itu buatlah masing-masing satu contoh undangan resmi dan tidak resmi. Oke, silakan dikerjakan. Selesai belum? Belum. Oke, kalau belum selesai silakan disimpan bukunya. Itu untuk tugas di rumah, silakan besok dikumpul. Paham? Silakan simpan dulu. Oke. Nah, untuk tugas tadi besok dikumpul. Tio pimpin doa pulang. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Alhamdulillah inna syaitan
Juteneng.